Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa warga di Lombok Timur ricuh, massa bentrok dengan polisi. Cabuli santrinya, 2 pimpinan Ponpes diringkus. Masuki musim kemarau, warga di Lombok Barat mulai kekurangan air bersih. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa puluhan warga Desa Aikmel, Kabupaten Lombok Timur di kantor desa setempat berlangsung ricuh Rabu siang. Kericuhan bermula saat warga memaksa masuk ke kantor desa untuk mencari kepala desa, namun dihalau polisi. Warga kesal karena sang kepala desa tidak pernah mau bertemu langsung dengan mereka dan hanya melalui perwakilan saja. Massa mendesak agar Kades mengundurkan diri karena dituding tidak transparan dalam pengelolaan uang sewa kawasan wisata bernilai puluhan juta rupiah. Kades juga diduga tidak memasukkan seluruh uang hasil gadai tanah Pecatu ke kas desa. Di nasional, hukum nasionalnya itu loh, pemerintah tidak boleh menggadaikan. Berapa nilai penggadaiannya? Sekitar 80 juta per 1 tahun persenggerahan AML itu pemandian untuk umum itu tidak boleh. Kalau ya, tanah Pecatu juga digadaikan 1 atau 2 tempat. Hasil pegadaian itu diarahkan kemana? Nah itu makanya BPD tidak ada yang tahu juga, bukan kita sebagai masyarakat, BPD tidak ada yang tahu. Jadi masyarakat tidak transparan. Kami sebagai masyarakat tuh minta transparan. Menanggapi aksi warga, Sekdes menyatakan pernah menggelar mediasi namun tidak menemui kesepakatan. Hasil dari mediasi kita pada waktu itu dengan BPD pendapat dan terkait dengan di pesanggerahan itu sendiri terkait masalah sewa, artinya kami sesuai memang peraturan yang ada kami tidak gadaikan. Jadi Pak Kades tidak gadaikan, tapi kita sewa, istilahnya sewa tahunan. Ya, sewa pakai seperti biasalah seperti tanah Pecatu juga kan biasa seperti itu. Per tahunnya 40 juta nilainya 40 juta. Jika tidak ada klarifikasi dari pihak desa, warga mengancam akan melaporkan sang Kades ke Inspektorat dan Kejaksaan atas dugaan penyelewengan dana desa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan kepala keluarga di Desa Labuan Treng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan terakhir. Krisis air dirasakan warga karena tidak adanya sumber air yang memadai dan tidak turunnya hujan sejak 3 bulan lalu. Selain mengandalkan sumber air alam yang berjarak 1 km dari desanya, warga selama ini menampung air hujan dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan MCK. Untuk tetap bisa menggunakan air bersih, warga terpaksa membeli air mulai 20 hingga 80 ribu rupiah per jerigen ke pengepul yang datang ke desa. Kalau setiap harinya itu pasti beli. Soalnya kalau di sini sumber air itu sulit. Sama kayak di NTT sumber air sudah menjauh. Setiap hari beli mengikuti kebutuhan ya. Nah, sudah berapa lama ini berlangsung? Ya terus menerus deh. Setiap musim kemarau gini ya? Iya, kalau setiap musim kemarau tetap beli kalau nggak ada turun air hujan. Karena rata-rata di sini juga dia beli per kubik itu harganya 10.000 kalau di sini per kubik. Dia beli untuk air bersih. Cuma kemudian memang butuh perhatian lebih, paling tidak ada bantuan sumur bor kepada masyarakat sehingga itu tidak bisa membantu masyarakat yang ada di sini. Memang setiap tahun ya? Setiap tahun kalau di sini sudah menjadi satu hal yang rutin terjadi.
Kalau setiap musim kemarau itu. Sudah lama. Sudah lama, hampir dari awal kayaknya. Sekarang kan mungkin sudah cukup terbantu, cuman masih kurang maksimal kalau menurut yang ini. Selain meminta distribusi air bersih dari pihak terkait, warga juga berharap Pemda membangunkan sumur bor agar tidak kesulitan mencari air bersih saat musim kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Atap bangunan ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Jabon Barat, Desa Selong Blana, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, ambruk pada Rabu pagi. Bangunan sekolah yang ambruk meliputi 2 ruang kelas, berikut ruang guru dan perpustakaan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut karena proses belajar mengajar para siswa sudah dipindahkan keluar ruangan sejak 2 minggu lalu. Hal itu dilakukan karena kondisi bangunan sudah tidak layak untuk ditempati dan khawatir akan ambruk sewaktu-waktu. Akibat peristiwa tersebut, para siswa terpaksa belajar di teras sekolah untuk sementara. Memang karena kita kan modelnya sekarang kan kadang-kadang kita belajar di dalam kelas, kadang-kadang belajar di luar kelas. Nah, sehingga yang kejadian ini, yang rusak ini kita akan alihkan ke masjid ya, untuk sementara. Ini selain ruang kelas, fasilitas juga kurang Pak ya? Nggih, terutama moblernya. Moblernya ada 3 kelas itu pakai tikar untuk belajarnya karena tidak ada mobler. Ambruknya sekolah disoroti anggota DPRD Lombok Tengah yang mendesak Pemda segera melakukan perbaikan. Kondisi sekolah itu sangat memerlukan pembangunan yang bagus karena kalau kita lihat anak-anak ini masih banyak yang sekolah di sini kan. Nah, jadi kita minta supaya kepala dinas atau dinas yang terkait supaya langsung untuk mengerjakan ini semuanya karena kita lihat kondisi sekolah ini sangat parah sekarang. Sebagai solusi mengatasi kekurangan dana, legislator juga telah mengalokasikan dana pokok pikiran untuk membantu perbaikan kerusakan sekolah tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ini tadi anunya, apa namanya, GM-nya. Puluhan truk pengangkut logistik tujuan Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur tertahan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat sejak 2 pekan lalu. Angkutan logistik tersebut tertahan karena belum adanya kapal logistik yang akan mengangkut mereka dari Pelabuhan Lembar ke Labuan Bajo. Sejumlah sopir memprotes lambatnya respon pihak pelabuhan yang tidak mencarikan solusi. Mereka khawatir barang bawaan mereka rusak di jalan sebelum sampai ke pemiliknya. Dan dia 2 minggu sekali kapal ini, tapi sekarang semua kita ini tidak dapat tiket, Pak. Tahu tiketnya kemana? Tiket yang saya tahu persis baru 3 yang saya tahu persis. Di pengurus-pengurus lain ditanya, ada yang bilang dapat 1, ada yang bilang baru dapat 2. Terus antara space-nya kapal itu 40 lebih unit kalau TS. Jadi sekarang kami harus kemana lagi, Pak? Kami harus mengadu kemana, mengeluh kemana? Iya. Iya, makanya kita sekarang tiket habis, tapi ini oto-oto semua banyak tidak dapat tiket. Tiketnya kemana? Tiketnya tidak tahu kemana. Apa harapannya sekarang ini, Pak? Ya, Harapannya gimana sekarang? ya harapan kita ya kalau bisa diperlancar, maksudnya kalau masalah tiket itu ya jangan dipersulit lah begitu. Kita minta biar PS sportif, kalau memang penjualan tiket itu sama-sama harus dikeluarin semua, jangan yang lain keluar, yang lain tidak. Menanggapi hal itu, otoritas pelabuhan menjelaskan penumpukan truk logistik karena penyeberangan tol laut menuju NTT hanya tersedia sekali dalam 2 pekan.
ranah di kita itu, karena kita hanya punya fasilitas terkait dengan jadwal itu teman-teman Pelni. Karena Egon itu bukan hanya melayani langsung direct ke timur, dia harus ke Kalimantan. Nah itu pun ada jadwalnya, Pak. Jadi kalau memang ada usul untuk penambahan volume, itu mungkin nanti usulnya ke teman-teman Pelni nanti. Oh iya. Pihak pelabuhan saat ini masih berkoordinasi dengan kapal logistik sebagai solusi untuk mengangkut truk ke NTT. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.